Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar radio online Palopo Mengaji. Insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali kita lanjutkan kajian online terkait dengan rambu bagi setiap penuntut ilmu yang kita ambil dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kita masih di adab penuntut ilmu. Kemarin kita sudah masuk di adab yang kelima, al-amalu bil ilmi. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan Syekh rahimahullahu ta'ala. Nah, fal-aqidatu yajibu an takuna mabniyatun ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah wajib dibangun berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha, la aqulu la madkhal lil aqli fiha, wa innama aqul la majal lil aqli fiha illa li anna ma ja'at bihi min nususi fi kamalillahi syahidatun bihi al-aqul, wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamali lakinnahu yudrik anna Allah qad sabata lahu kulla sifatil kamali la budda an ya'mala bihadzal ilmi alladzi manna Allahu bihi alaihi min nahiyatil aqidah. Nah, di paragraf ini Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan apa yang disebutkan di sini masih terkait dengan apa yang beliau singgung sebelumnya. Nah, yaitu kewajiban seseorang, apalagi itu penuntut ilmu, terlebih lagi penuntut ilmu, menerima semua yang Allah beritakan, semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, dengan tidak mengatakan lima wa kaifa, mengapa dan bagaimana. Nah, tidak menolak dengan akalnya. Maka beliau sebutkan yang namanya akidah, keyakinan, itu wajib dibangun di atas pondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Yakni setiap akidah, keyakinan, semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya berdasarkan dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Dan seseorang itu mesti mengetahui bahwa tidak ada peluang untuk akal di dalam menetapkan perkara akidah. Tidak ada peluang bagi akal di dalam penetapan masalah akidah. Saya tidak mengatakan bahwasanya akal tidak boleh masuk. Nah, tidak ada jalan masuk akal dalam masalah akidah.
Tetapi yang beliau maksudkan adalah akal ini bukan digunakan untuk menetapkan akidah, tapi yang digunakan untuk menetapkan akidah adalah Al-Quran was Sunnah. Al-Quran was Sunnah. Karena apa yang datang dari dalil-dalil ini, akal yang sehat itu mempersaksikan kebenarannya. Akal yang sehat pasti mempersaksikan kebenarannya. Walaupun akal yang Allah berikan ini kepada manusia tidak akan mampu mencapai rincian-rincian pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk Allah dari kesempurnaannya. Tetapi akal itu dapat mencapai dan mengetahui plus memahami apa-apa yang telah Allah tetapkan baginya dari sifat-sifat kesempurnaan, dan itu wajib untuk diamalkan. Itu wajib untuk diamalkan. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kadzalika min nahiyatil ibadah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, wa kama ya'lamu katsirun minna anna al-ibadata mabniyatun ala amrayni asasaini. Kalau tadi masalah akidah, dasar penetapannya itu Al-Quran was Sunnah, bukan akal atau bukan semata-mata akal. Tetapi tidak dinafikan yang namanya akal sehat itu akan selaras, akan mudah memahami, mudah menerima wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya tentunya masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui bahwasanya ibadah ini dibangun di atas dua landasan. Di atas dua landasan. Landasan yang pertama, ahaduhuma al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, wasani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadah itu dibangun pertama di atas keikhlasan. Ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan keikhlasan ini sudah kita singgung sebelumnya ketika membahas tentang adab yang pertama bagi seorang penuntut ilmu. Bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fayabni al-insanu ibadatahu ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulih wa la yabtadi fi dinillahi ma laysa min, la fi asli al-ibadah wa la fi wasfiha. ولهذا نقول لا بد في العبادة أن تكون ثابتة بالشرع في هيئتها وفي مكانها وفي زمانها وفي سببها. لا بد أن تكون ثابتة بالشرع في هذه الأمور كلها. Olehnya seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya dengan beribadah kepada Allah, sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apa yang datang dari Allah, dari Al-Quran atau hadits qudsi, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir dan yang lainnya, itu dia terima, diamalkan. Ya. Dan dia tidak perlu menambah-nambah. Ya. Tidak boleh mengada-ada, menambah-nambah. Tidak boleh menyisipkan. Di dalam agama Allah, yakni Islam, apa-apa yang bukan bagian daripada Islam. Nah, tidak boleh dia menambah pada pokok dalam masalah ibadah, ya, dan juga tidak boleh, ya, pada pensifatan ibadah tersebut. Ya. Nah, maksudnya tidak boleh seseorang menetapkan suatu ibadah, ya, ya, kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan selain daripada itu. Nah, ya, atau sifat dari ibadah tertentu, sifat dari suatu ibadah tidak boleh tetapkan, tidak boleh mengada-ada, ya, tidak boleh tetapkan kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh dia mengada-ada. Ya. Olehnya kata beliau, kita katakan, ya, wajib dan mesti di dalam ibadah itu betul-betul sabitatun bisyara', ya, betul-betul ada landasannya dalam syariat, baik itu, ya, hayatiha, makaniha, zamaniha, dan sababiha. Nah, betul-betul ada landasannya dalam syariat, keadaannya atau kondisi ibadah tersebut, iya, tempat melaksanakan ibadah tersebut, waktu melaksanakan ibadah tersebut, dan sebabnya. Semuanya ini ada dalilnya. Ya. Iya. La budda an takuna sabitatun bi syara' fi hadhihi al-umuri kulliha. Ya. Wajib dan mesti. Ya. Seluruhnya itu berdasarkan syariat, Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa kecuali. Nah, dan di sini sebenarnya yang banyak membuat sebagian saudara kita tergelincir. Nah, iya, kadang dasar penetapannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Seperti misalnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berzikir. Iya. Firman Allah misalnya dalam surah Al-Ahzab. Naam. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibqar. Ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kaum mukminin, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Zikir ini ibadah. Ya. Kita mau tetapkan sifat zikirnya, bagaimana, di mana dilafadzkan, di mana dibaca, waktunya kapan, apa sebabnya, ini mesti ada dasarnya. Ya. Nah, makanya ada disebut dengan zikir mutlak, ada disebut dengan zikir muqayyad. Zikir mutlak kapan saja kita mau baca. Tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Ya. Adapun zikir-zikir yang muqayyad, seperti sehabis sholat tadi, iya, istighfar 3 kali, iya, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya, dengan membaca takbir, itu dibaca, iya, ada sebabnya. Sebabnya kapan? Sebabnya kenapa? Setelah sholat. Iya. 6. Waktunya setelah sholat. Iya. Tempatnya, iya, baik di rumah maupun di masjid, yang jelas setelah sholat. Nah, ini berdasarkan dalil. Di antaranya hadis Thauban radhiyallahu taala riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang kebiasaan Nabi ketika selesai salam dan seterusnya. Nah, maka falau anna ahadan athbata syai'an minal asbabi li'ibadatin ta'budullaha biha duna dalilin raddadna alaihi dzalika. Ya, kalau misalnya ada orang, ya, yang dia menetapkan sesuatu berupa sebab, ya, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
tanpa berdasarkan dalil. Maka ini kita bantah. Wa qulna, kita katakan inna hadza ghairu maqbul. Ini tidak diterima. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadza sababun litilkal ibadah wa illa falaysa bimaqbulin min. Ya. Sebab mesti ada penetapannya dalam syariat bahwa ini adalah sebab untuk melakukan ibadah itu. Kalau misalnya tadi seperti yang di awal kita sebutkan, ada orang yang menetapkan sebab A, sebab B, sebab C. Karena ada sebab A, kita lakukan ibadah ini. Nah, penetapan sebabnya ini, kalau tidak berdasarkan dalil, maka kita tolak. Nah, kenapa? Sebab untuk menetapkan sebab pada sebuah ibadah, itu butuh dalil. Nah, wa illa falaysa bimaqbulin min, kalau tidak diterima. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadati lam ya'ti bihi syara' aw ata bi syai'in warada bihi syara' lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada' qulna innaha mardudatun 'alaik. Misalnya ada orang yang syara'a syai'an, mensyariatkan sesuatu. Dia tidak katakan saya syariatkan. Mungkin dia bahasakan saya anjurkan kamu melakukan ini. Nah, apa contohnya? Seperti pembahasan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kalau kamu ingin masa jomblomu berakhir, maka bacalah zikir ini 150 kali dengan satu napas. Nah, 150 kali dengan satu napas. Misalnya ada yang mengatakan begitu, dianjurkan. Dia tidak katakan saya syariatkan, tapi sama saja kalau dia katakan saya anjurkan kamu lakukan ini. Nah, itu sama saja menetapkan syariat. Nah, ada seseorang yang menetapkan dari ibadah yang lam ya'ti bihi syara'. Syariat sama sekali tidak menetapkan itu. Bahasa lainnya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Atau dia mendatangkan sesuatu yang ada memang dalilnya dalam syariat, tetapi kaifiat atau tata cara pelaksanaannya dia mengada-ada. Dia mengada-ada. Contoh masalah zikir tadi. Apa ada perintah berzikir dalam Al-Quran? Banyak. Dalam hadis banyak. Dia datangkan sebuah amalan, yang amalan itu memang ada dalam syariat, tapi hay'ah, keadaan berzikir atau bagaimana pelaksanaan zikir itu, dia mengada-ada. Seperti tadi. Kalau mau masa jomblo mau berakhir, baca ini 150 kali, satu kali nafas. Nah, kalau saya pribadi, saya bisa katakan juga, dan insyaallah ada dalilnya. Siapa saja yang ingin masa jomblonya berakhir, dan kepada para pendengar radio online Palopo Mengaji, khususnya para jomblo atau mantan jomblo, yang ingin berakhir masa jomblonya, cukup dia membaca, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar yang telah disepakati karena Allah. Selesai masa jomblo Anda. Tapi itu ada mukaddimahnya. Mesti ada seorang wali yang mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan, baru Anda katakan itu. Itu akan berakhir jomblo Anda. Adapun dengan zikir-zikir tertentu, salat-salat tertentu, bacaan-bacaan tertentu, amalan-amalan tertentu, wallahi siapa yang mengatakan itu, siapa yang menganjurkan itu, wajib dia mendatangkan dasar hukumnya.
wajib dia mendatangkan dalilnya. Nah, aw fi zamanin ibtadah, amalan itu disyariatkan. Ya. Misalnya selain daripada zikir apa? Membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an itu disyariatkan apa enggak? Disyariatkan. Nah, ya. Diperintah baik dalam Al-Qur'an, iya, maupun di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada. Tapi dia tetapkan di waktu yang tertentu. Misalnya malam Jumat, bro, bacalah Yasin misalnya. Ya kan? Ya. Iya. Kalau ditegur kan, kalau misalnya yang seperti ini ditegur, kenapa baca Yasin? Kenapa? Ini kan membaca Al-Qur'an, ibadah. Memang itu ibadah. Tapi menetapkan sholat tertentu pada waktu tertentu, ini butuh dalil. Ya, ini butuh dalil. Nah, kulna, kata beliau rahimahullah, innaha mardudatun alaik, itu tertolak. Ya. Amalan yang kamu lakukan itu tertolak di sisi Allah. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu mabniyatun. La budda an takuna al-ibadatu mabniyatun ala ma ja'a bihi syara'. Sebab ibadah itu mesti dibangun, ya, berdasarkan apa yang datang dari syariat. Li'anna hadha huwa maqtada ma 'allamaka Allah Ta'ala minal ilmi alla tata'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'. Dan ini, ya, yang merupakan konsekuensi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadamu berupa ilmu. Apa konsekuensinya? Yaitu tidak melakukan penyembahan atau ibadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Itu konsekuensi ilmu. Ya. Nah, seorang berilmu wajib dia mengamalkan ilmunya. Ya. Wajib dia mengamalkan ilmunya. Dan itu konsekuensi dari ilmunya, itu dia harus diamalkan. Nah, ketika dalam masalah ibadah, beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, ya harus berdasarkan ilmu. Ya. Beribadahnya itu bagaimana, kapan, di mana, dan seterusnya. Jadi tidak asal beramal, ya, tidak asal-asalan dalam beramal. 6. Iya, tapi mesti berdasarkan ilmu. Dan ketiadaan ilmu, ya, alias ketidaktahuan terhadap sesuatu, kadang itu adalah uzur bagi dia untuk tidak mengamalkannya dulu. Sebab dia itu belum tahu. Dan itu kadang membuat dia tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Kenapa? Dia tidak tahu. Ya. 6. Kecuali pada perkara-perkara yang, ya, aksiomatik. Ya. Maksudnya perkara yang sangat dimaklumi. Ya. 6. Dimaklumi kenapa? Ya. Dimaklumi disebabkan dia tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, misalnya saat ini, ya, di Indonesia. Ya. 6. Ada orang yang tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak tahu itu sholat itu gimana. Nah, ini bukan uzur bagi dia. Ya, bukan uzur. Ya, dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa. Kenapa? Sebab dia tinggal di negeri kaum muslimin. Dia bisa bertanya. Ya. 6. Berbeda halnya mereka yang tinggal di dalam hutan, di atas puncak gunung, yang tidak ada yang bisa dia tahu siapa yang mau ditanya. Ya. Maka itu uzur bagi dia. Tapi yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri yang
mayoritas penduduknya adalah muslim, itu bukan uzur bagi dia. Nah, kemudian walihadza qala al-ulama'u innal asla fil ibadati al-hadar hatta yakuma dalilun 'ala al-mashru'iyyati wastadallu 'ala dhalika biqoulihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihi Allah. Nah, oleh sebab itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para ulama itu menetapkan, ya, mereka ini berijtihad, ya. Mereka berijtihad setelah menelaah dalil baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Nah, terkumpul dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dari situ keluarlah kaidah. Apa kaidahnya? Asal dari sebuah ibadah itu adalah al-hadar, tidak dilakukan. Asal dari semua ibadah itu adalah tidak dikerjakan, ya, kecuali, ya, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Itu asalnya ibadah. Ya, itu asalnya ibadah. Dan ini berbeda halnya dengan muamalah, ya. Muamalah al-aslu fil muamalat, ya, al-ibahah, yang namanya pokok, ya, dalam masalah muamalah itu boleh-boleh saja, sampai ada dalil yang melarang, ya. Kalau ibadah enggak boleh kita lakukan sampai ada dalil yang menunjukkan itu disyariatkan. Ya. Nah, apa dalilnya? Apa dalil yang dijadikan patokan para ulama? Banyak. Salah satunya disebutkan Syekh di sini, yaitu ayat ke-21 dalam surah Asy-Syura. Am lahum syuraka'u, apakah mereka ini memiliki sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang mensyariatkan kepada mereka minad din, dari agama, ma lam ya'zam bihillah, yang Allah tidak memberikan izin dalam masalah tersebut. Nah, kemudian wa yaqulun nabi wa afwan, bukan wa yaqul di sini, wa biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam sahih, ya. Naam. Ya, maksudnya di sini kemungkinan ada dua, ya, disebutkan fi sahih. Ya, kemungkinan yang pertama itu adalah sahih Bukhari, ya, atau sahih Muslim. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, tidak terdapat dalam sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim, tapi haditsnya sahih. Ya. Ini kadang disebutkan demikian oleh para ulama ofis sahih. Nah, dari hadits Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya. Ya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta law kunta mukhlisan wa turidul wusula ila Allah wa turidul wusula ila karamatihi walakinnahu ala ghairil wajhil masyru'i fa inna dzalika mardudun 'alaik. Ya. Walaupun Anda itu ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, ya, dan Anda berharap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Anda melakukannya bukan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat, maka fa inna dzalika mardudun 'alaik, itu amalan tertolak. Ya. Walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alahu Allah ta'ala tariqan lil wusuli ilai fa inna dzalika mardudun alaih. Ya.
seandainya Anda menginginkan ya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui jalur atau jalan yang Allah tidak jadikan itu sebagai jalur atau jalan untuk sampai kepadanya, maka ya apa yang terjadi itu pun tertolak di sisi Allah. Nah, idzan fawajibu talibul ilm ay yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima alimahu minasyara' la yazidu wa la yanqus. Sehingga wajib atas setiap penuntut ilmu untuk menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dari syariat, dan dia tidak menambah, tidak pula mengurangi. La yaqul inna hadzal amru allazi uridu an ata'abbuda lillahi bihi amrun taskunu ilaihi nafsi wa yatma'inna ilaihi qalbi wa yanshariha bihi sadri. La yaqulu hakadha hatta law hasala hadha. Iya. Dan jangan dia mengatakan iya, ini perkara atau ibadah yang saya mau lakukan ini, iya, ini kalau saya lakukan hati saya tenang, adem hati saya, iya, lapang dada saya. Jangan dia katakan seperti itu, iya, sampai dia kemudian mencocokkan ibadah tersebut atau perkara yang dia anggap nyaman bagi dirinya itu sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau memang itu dibenarkan atau ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya maka kita katakan tayyib, terima. Ya. Tetapi kalau tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak bisa diterima. Seperti di zaman now, ya, ada orang yang kalau mendengarkan apa istilahnya, lagu-lagu religi, ya, yang penyanyi religi semuanya, ya, adem hati abang katanya. Kalau dengarkan lagu itu, itu kan ada musiknya, yang nyanyi juga perempuan, tapi katanya tenang hatinya. Giliran dia melakukan ibadah sholat, giliran dia ngaji, baru baca Al-Quran, ya, baru buka Al-Quran, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung dia bilang sadaqallahul azim. Enggak tenang hatinya baca Al-Quran, ya. Begitu dia zikir pagi misalnya, ya, baru dia baca zikir pagi, langsung ketiduran. Begitu dengarkan lagu-lagu yang religi yang ada musiknya, menyanyi wanita, adem hatinya. Waliyadzubillah. Ya. Ini mesti ditimbang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bukan standarnya nyaman hati abang. Ya. Enak tenang ketika mendengarkan, bukan itu. Ya. Selama itu sudah Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada masalah. Ya, bahkan itu dianjurkan. Tetapi kalau tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, hati-hati, jangan sampai itu adalah tipuan daripada asyaitan. Kadzalika la budda yakuna 'amilan bi'ilmihi fil akhlaqi wal muamalah wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadilin min as-sidqi wal wafa wa mahabbatil khairi للمؤمنين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة Kata beliau rahimahullahu ta'ala, demikian pula
orang-orang yang beramal dengan ilmunya, termasuk di dalamnya adalah perkara akhlak dan juga muamalah atau interaksi dengan makhluk. Ilmu syariat itu senantiasa mengajak kepada akhlak yang utama. Baik itu berupa kejujuran, amanah, mencintai kebaikan untuk hamba Allah yang beriman. Sampai-sampai kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Demikian pula sabda Nabi SAW. Beliau katakan, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilayhi. Naam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa saja yang ingin dibebaskan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaknya dia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam. Dan hendaknya dia mendatangkan kepada manusia apa-apa yang manusia menyukai hal tersebut. Naam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang sebelumnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Afwan, ana agak lupa menyebutkan ulama yang mengeluarkan hadits ini. Naam. Wa katsirun minan nasi 'indahum ghirah wa hubbul khair wa hubbun lil khair walakin la yas'una an-nasa bi akhlaqihim najiduhu 'indahu shiddatan wa 'anf hatta fi maqami ad-da'wati ila Allah azza wa jalla najiduhu yasta'milu al-'unf wa shidda wa hadha khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wa jalla. Banyak di antara manusia itu sebenarnya punya kecemburuan yang tinggi akan agama, mencintai kebaikan, tetapi mereka ini tidak berlapang dada terhadap manusia, tidak memberikan kelonggaran kepada manusia berupa akhlak. Kadang kita temukan mereka kaku, kasar, mereka menggunakan hal tersebut, kaku dan kasar. Dan ini berbeda atau kontradiksi dengan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka hendaknya setiap penuntut ilmu dan secara umum kepada kaum muslimin, walaupun Anda memiliki girah atau semangat yang tinggi dan kecemburuan terhadap agama, tetapi jangan sampai Anda melupakan akhlak. Banyak orang sulit menerima dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Akhlak para pengusungnya. Seolah-olah semuanya salah, yang benar hanya dia. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga cuma dia. Seolah-olah dia telah memiliki kapling khusus di surga. Yang lain itu semuanya neraka. Itu dalam pandangan sebagian masyarakat. Padahal sudah kita sebutkan sebelumnya. Kadang ada perkara-perkara yang pada perkara tersebut masih kita diperintahkan untuk berlapang dada. Kita diperintahkan untuk berlapang dada. Tapi terkadang sebahagian penuntut ilmu itu disebabkan akhlak yang buruk, sehingga kaum muslimin dari kalangan masyarakat awam mencap dakwah ini dengan dakwah yang kasar, dakwah yang kaku, dakwah yang keras.
Iya. Walaupun kita tidak mungkiri ada unsur yang lain, entah itu karena hatinya memang keras sehingga sulit menerima kebenaran, tapi kadang yang juga faktor yang tidak bisa kita remehkan, akhlak yang membawa dakwah tersebut. Ya. Ketika dia berbeda pendapat, ketika dia berselisih, ya, dan seterusnya. Ini kadang masyarakat awam tidak terima. Ya. Yang kadang timbangannya masyarakat awam itu bukan dia lihat ceramah kita, penyampaian kita, dalil yang banyak, tapi bagaimana adab dan akhlaknya. Ya. Nah, bagaimana adab dan akhlaknya. Termasuk para penuntut ilmu. Ya, Anda belajar, menghadiri kajian, belajar sunnah, ya, pulang ke rumah, yang orang tua masih awam, ya, jauh dari sunnah. Nah, ya, mereka tidak mau mendengar ayat dan hadits yang Anda baca, tapi hakikatnya mereka mau melihat hasilmu belajar itu apa, bagaimana akhlakmu. Buah dari ilmu itu akhlak. Semua ibadah itu ujung-ujungnya akhlak. Nah, dia mau lihat hasilnya. Oh, begini ternyata kalau penuntut ilmu. Ungkapannya, kalimatnya, tenang hati kita kalau dia bicara. Ya. Nah, jangan sampai ya, orang tua atau orang yang ada di sekitar kita, di kalangan karib keluarga kita, begitu dilihat kita datang, datang lagi. Ya. Pokoknya kalau dia datang, semua salah, hanya dia yang benar. Semuanya neraka, hanya dia yang masuk surga. Ya. Nah, mungkin karena akhlak. Nah, tapi juga bukan maksudnya kita bermudah-mudahan pada perkara yang memang itu diharamkan, tidak. Nah, iya. Wa'alam anna husnal khuluqi huwa mimma yuqarribu ila Allah azza wa jalla wa awlan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum min manzilatan ahasinuhum akhlaqan. Ya. Nah, ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik ini akan mengantarkan seseorang itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan membuat dia menjadi manusia utama dan dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling rendah kedudukannya ya, dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling rendah pula akhlaknya. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, disebutkan oleh penulis di sini. Nah, dan ini akhir ya dari adab yang kelima. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa solusi bagi kami yang memiliki jadwal bekerja dan mencari nafkah di waktu sore hingga malam hari, sedangkan kebanyakan jadwal kajian dilaksanakan ba'da maghrib? Jika seandainya kami hanya mendengarkan kajian secara online, apakah kami tetap dapat keutamaan yang sama sebagaimana mereka yang hadir langsung di majelis ilmu? Nah, taib. Yang pertama, yang memiliki kesibukan ya, di sore hari dan di malam hari bekerja, ya, kalau dan itu bertepatan dengan waktu-waktu belajar, waktu majelis ilmu dan seterusnya, maka kita katakan kalau memang waktu bekerjanya bisa dipindahkan ke lain waktu, maka itu yang terbaik. Ya, apalagi kalau dia adalah ya direktur utama, ya, di perusahaan yang dia sendiri yang punya, dia bisa atur waktunya. Dia direktur utama, tenaga utama, ya, sekaligus karyawan utama. Nah, dia bisa ngatur waktunya. Waktu sekian ini saya nggak boleh diganggu. Saya mau belajar. Sebab itu tugas pokok saya. Adapun tugas bekerja begini itu sampingan. Iya kan begitu. Tugas pokok kita apa? Ibadah. Ya. Adapun bekerja, apapun pekerjaan kita itu sampingan. Kita lakukan kerja sampingan itu sambil nunggu waktu ibadah. Gitu. Jangan dibalik.
Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak bisa, ya, maka ya, dia berusaha menuntut ilmu sesuai dengan kadar yang ia mampu. Ya, apakah dia mendengarkan offline, ya, atau yang semisal dengan itu, apakah dia membaca buku dan seterusnya. Ya. Nah, dan saya tidak menganjurkan seseorang itu membaca buku sendiri, belajar otodidak, tidak. Kaset-kaset para ulama bagi yang sudah tahu bahasa Arab, ya. Kemudian ceramah-ceramah para ulama itu banyak sekali. Apakah yang tematik ataupun yang membahas kitab secara langsung, ya. Dan itu berurutan. Nah, itu berurutan. Nah, iya. Atau para asatidzah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kaset ceramahnya di mana-mana ada. Ya. Nah, itu yang kita anjurkan dan kita harapkan bagi dia, ya, mendapatkan pahala dan keutamaan, ya, sebagaimana orang yang mendapatkan, ya, keutamaan pahala, ya, yang hadir langsung di majelis. Kenapa demikian? Sebab dia berhalangan. Halangannya adalah halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, sebagaimana juga ibadah yang lainnya. Ya, saat ini saudara kita sebahagiannya belum bisa sholat berjamaah. Ya, belum bisa Jumatan. Sebelumnya mereka sudah berjamaah, sudah biasa Jumatan. Tiba-tiba kalau orang terhalang dari ibadah tersebut dengan halangan dibenarkan oleh syariat, tetap dia dapatkan pahala sempurna sebagaimana apa yang pernah dia lakukan dulu. Berbeda memang kalau dia tidak pernah lakukan itu. Ya, tapi orang yang sudah melakukannya dan itu rutin, ini pentingnya punya amalan rutin. Kalau tiba-tiba kita terhalang oleh halangan yang dibenarkan syariat, tetap kita dapat pahala. Ya. Nah, dengan kebiasaan dan rutinitas seperti itu. Ya. Nah, maka orang-orang yang saudara kita yang belum bisa berjamaah, iya, dan sebelumnya memang dia sudah rutin berjamaah, tiba-tiba dah pandemi COVID-19, iya, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Termasuk orang yang bertanya di sini, iya, dia terhalang dari menuntut ilmu. Maksudnya hadir di majelis. Nah, dan kepada yang mampu hadir di majelis, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jalan pintas untuk meraih ilmu, ya, itu disebutkan oleh para ulama. Ya, pertama, ya, dia mesti ikhlas dulu. Ya, kemudian yang kedua, ya, ketika dia menuntut ilmu, dia langsung, ya, talaki, belajar langsung, ya, menimba ilmu langsung kepada seorang guru atau beberapa orang guru sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, kalau dia mau cepat dari sisi pencapaian ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, dia fokus pada ilmu pokok, usul. Ya. Nah, sebab kalau dia kuasai usul, ya, maka, ya, dia akan mudah nantinya memahami apa yang disebutkan oleh para ulama. Dia akan mudah memahami misalnya perbedaan pendapat para ulama, kenapa sampai berbeda. Ya, dia akan mudah juga memahami, ya, bahwa ini yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Ini jalan pintasnya. Ya. Nah, Anda bertemu dengan seorang guru. Adapun boleh seseorang itu baca buku dan boleh, tapi itu jalan yang, ya, cukup panjang. Nah, walaupun tetap dapat ilmu. Ya, walaupun tetap dapat ilmu. Nah, saya kira ini jawaban saya, wallahu taala alam. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari si kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.